Greetings everyone! Welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimension to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard. The first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Halo semua, selamat datang di Montessori Soundbox Podcast by Montessori House Asia. Dengan saya, Miss Rosa, founder and academic directress Montessori House Asia. Hari ini Miss Rosa tidak sendiri, Miss Rosa ditemani dengan Miss Gaida Faza. Hai. Dan hari ini topik kita adalah mengenai peranan orang dewasa di lingkungan dalam kurung Montessori. Dalam artian sebetulnya peranan orang dewasa ini lingkungan apapun juga perlu ya Miss Gaida ya. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, Miss Rosa ingin menambahkan bahwa Miss Gaida Faza adalah Leaders Coordinator dari Sunny Glow Montessori Play School Permata Kuningan. Baiklah, lingkungan yang akan kita bahas adalah lingkungan di kelas dan juga di rumah ya, dan betapa pentingnya dan sangat krusial untuk kita semua mengetahui dan juga mengenal peranan kita di lingkungan itu untuk anak-anak kita ya. Ya, betul. Kalau ada satu kata pepatah bahwa anak-anak paling baik atau paling pintar untuk meniru si peniru ulung. Ya. Jadi apapun sebetulnya yang orang dewasa itu lakukan itu akan ditiru. Ya. Secara sadar ataupun tidak, karena di episode sebelumnya kita sudah berbicara mengenai the absorbent mind, di mana kekuatan anak-anak untuk mengambil, menyerap apapun itu di lingkungan dia, baik yang baik, baik yang buruk, untuk mereka masukkan dan menjadi batu bata dalam kehidupan mereka, merajut perjalanan mereka menjadi anak manusia pada akhirnya. Lingkungan sekolah kerap sangat krusial dengan keberadaan human resource, yaitu guru di dalam kelas, di mana peranan guru ini merupakan sorotan dari parents dan juga dari organisasi sekolah itu sendiri. Dan guru itu juga saya rasa tidak mudah untuk didapatkan, apalagi guru yang betul-betul memiliki komitmen dalam pekerjaannya dan menghayati pekerjaannya sebagai seorang guru. Kalau menurut Miss Gaida sendiri, penuh dengan tekanan tidak sih jadi guru? Wah, tekanan ya. Sebenarnya semua pekerjaan ada tekanan ya. Pasti, gitu. Kita cuma beda aja gitu. Mungkin kalau di sini bentuknya lebih ke tantangannya karena ada banyak hal yang harus kita hadapi. Oh, baik. Parents. Oh iya. Sistem sekolah. Belum juga anak-anaknya itu sendiri. Dan yang paling penting tentu kita sendiri ya gitu. Diri sendiri diri sendiri juga itu adalah challenge-nya juga sih. Gitu. Mungkin boleh cerita sedikit apa sih tantangan dengan diri sendiri? Wah, tantangan dengan diri sendiri sejauh ini saya merasa jadi guru itu kita dituntut untuk menunjukkan diri kita 100%. Kalau misalnya kita kerja kantoran ya, boleh dong kita pasang muka bete ya depan teman kolega kita. Mereka mungkin karena sesama orang dewasa akan ngerti, oh mungkin dia lagi bad day atau apa gitu. Tapi kalau di depan anak-anak saya merasakan saya nggak boleh seperti itu. Gitu. Saya harus menunjukkan bahwa saya ini baik-baik saja. Baiklah. Gitu. Saya ini sedang bahagia dan siap memberikan kebahagiaan itu pada dia luar juga biasa. gitu. Dan itu tantangannya karena kan sebagai manusia ya kita kan tidak setiap hari bahagia. Betul. Gitu. Ada momen-momen, saya ingat sekali satu momen di mana hari itu entah mengapa kayaknya bad day banget buat saya. Jadi saya sampai nangis nih di sekolah. Saya nangis di kamar mandi, keluar dari kamar mandi, saya lihat anak saya lagi pakai ransel, terus dia menatap mata saya dengan penuh harap. Saya tidak bisa bilang sama dia kalau saya baru selesai menangis kan. Jadi saya dengan cerianya saya bilang sama dia, good morning, how are you? Gitu. Padahal mungkin kalau secara logikanya itu nggak mungkin dilakukan kalau kita ketemu orang dewasa ya. Gitu. Itu sih menurut saya tantangannya adalah gimana cara kita mengatur diri kita sendiri. Mengatur diri kita sendiri ya. Jadi betapa pentingnya kita sebagai guru kita siap. Ya, betul. Ya, jadi kesiapan guru bukan hanya dari lembaran kertas ya Miss Gaida ya. Tentu saja tidak. Tetapi dari bagaimana betul-betul diri ini perlu disiapkan. Dan menurut Miss Gaida bagaimana seorang guru berperan di dalam kelas? Apa perannya Miss Gaida? Menurut saya
guru itu justru kunci utama dari pendidikan. Jadi mau sebagus apapun metodenya, mau sebagus apapun sekolahnya, semahal apapun sekolahnya, kalau menurut saya gurunya tidak passionate atau tidak sepenuh hati mengajar anak-anak itu, rasanya juga pendidikan itu tidak akan berlangsung dengan maksimal. Itu hanya sekedar memenuhi kurikulum aja, gitu. Tapi tidak ada koneksi antara apa sih sebagai kita guru orang dewasa ini, apa yang bisa kita kasih buat anak-anak ini, gitu. Kontribusi apa yang bisa kita sumbangkan sedikit untuk menunjang hidupnya dia juga. Baik. Jadi betapa guru ini akan membentuk atmosfer. Ya, betul. Membuat sekolah itu punya rasa. Ya, betul ya. Betul. Di situ ya. Dan seberapa pentingnya guru mengenal perannya di dalam kelas. Karena tadi kita juga berbicara mengenai banyak guru yang tidak kenal perannya apa. Jadi memilih profesi guru mungkin karena satu atau dua kondisi. Ya. Kayaknya jadi guru lebih mudah daripada kerja kantoran. Kata siapa? Kata siapa kan? Jadi bagaimana atau seberapa pentingnya nih guru mengenal perannya di dalam kelas, dan bagaimana supaya guru mereka kenal peran mereka di dalam kelas? Kalau menurut saya penting sekali ya guru itu tahu perannya. Sebenarnya di setiap pekerjaan kita juga harus tahu nih sebenarnya kita nih mengerjakan apa, kontribusi kita nih apa, gitu. Kalau menurut saya penting sekali karena kalau sebagai guru ini yang dihadapi apalagi di lingkungan sekolah yang preschool gini ya, anak-anaknya kecil sehingga feedbacknya ini sangat cepat. Kita salah ngomong sedikit, anak ini bisa langsung ulang. Dan yang paling bahaya kalau itu diulang di rumah juga, kan, betul. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita ajarkan sama dia, dipahami betul bahwa itu akan tertanam di diri dia, gitu. Dan tidak ada cara menguninstallnya, gitu. Tidak ada cara uninstallnya, gitu. Sekali kita install itu sudah. Ada terus selalu ada, dan tidak ada cara untuk mengambilnya kembali, gitu. Jadi makanya kenapa penting sekali guru itu tahu perannya supaya kita juga hati-hati dalam bertindak, dalam mengajarkan apa yang kita mau ajarkan gitu sama anak-anak. Bagaimana Miss Gaida, kalau menurut Miss Gaida ya, guru ini mengenal perannya? Menurut saya sih belajar. Itu kuncinya ya. Kuncinya itu belajar gitu. Saya mungkin dulu ketika keluar, saya ini sarjana psikologi ya, dari universitas ternama gitu. Tapi ketika saya masuk ke lingkungan Montessori, saya ini nol. Saya ini tidak tahu apa-apa tentang ini. Dan rasanya sombong sekali kalau saya tiba-tiba mengatakan saya tidak perlu belajar, saya bisa melakukan hal ini. Nyatanya saya tidak tahu apa-apa. Dan rasanya rasa untuk mengatakan bahwa saya ini tidak tahu apa-apa itu juga penting dimiliki oleh guru, gitu. Jadi sehingga kita punya keinginan untuk terus belajar apa sih? Ada hal baru apa sih? Gitu. Jadi ketika meskipun nih misalnya ada guru yang lebih junior misalnya kasih tahu kita tentang sesuatu, saya akan menganggap itu ilmu. Mungkin saya belum tahu hal itu. Mungkin saya yang kurang baca, gitu. Jadi rasa bahwa kita tuh juga tidak tahu itu juga menurut saya penting sih. Tetap punya curiosity ya, Miss Gaida ya, sebagai seorang guru ini ya. Dan kalau berbicara mengenai guru, saya yakin itu pengganti orang tua di sekolah ya. Karena guru ini digugu dan ditiru. Iya betul ya, bahasanya dulu itu ya jokesnya ya. Betul, digugu dan ditiru. Jadi tidak bisa kita bermain-main dengan peran menjadi seorang guru itu sendiri. Betul. Kalau Miss Gaida bisa memaparkan apa saja peranan guru? Peranan guru yang jelas yang seperti semua orang tahu itu mengajar ya. Kita mengajarkan sesuatu sama anak. Itu bukan hanya tentang baca tulis, tapi juga tentang sopan santun, tentang bagaimana dia bersikap terhadap lingkungannya. Itu juga hal yang perlu kita ajarkan. Lalu kemudian kalau di Montessori tentu saja menata lingkungan. Supaya jadi prepared environment. Gitu, itu kan tugas guru. Kemudian yang menarik adalah mengobservasi. Gitu. Kalau di sekolah-sekolah Montessori, guru ini kerjanya memang hanya mengobservasi apa sih yang anak lakukan. Ada hal menarik apa hari ini, gitu. Karena setiap hari anak ini akan menunjukkan hal yang berbeda. Dan sayang sekali kalau itu tidak terobservasi. Gitu. Jadi kita harus sangat jeli. Betul observasinya. Saya sangat setuju. Terus jadi contoh. Kita juga harus jadi contoh buat anak-anak bahwa ya itu yang tadi Mr. saya bilang, kita ini role model, digugu dan ditiru ya. Apapun yang kita lakukan, dari mulai cara duduk, cara bicara, cara berpakaian, anak-anak tuh akan tiru juga gitu.
Kemudian kita ini adalah jembatan. Kalau saya selalu bilang kita adalah jembatan dari lingkungan dan anak. Oh, baik. Anak dan lingkungannya mereka berinteraksi, tapi tidak ada koneksinya tanpa peranan guru. Oh, setuju sekali. Ya, jadi kita adalah konektor. Ya. Dan menurut saya peran pentingnya adalah kalau itu kita adalah pengganti orang tua. Sebenarnya yang dilakukan orang tua di rumah adalah menyayangi anaknya. Jadi tugas kita sebagai guru di sekolah juga menyayangi anaknya dan menerima anaknya apa adanya. Ya. Kalau yang dipaparkan berarti banyak ya peranannya. Banyak sekali ya. Jadi tidak juga lebih mudah dibanding pekerja kantoran. Tidak lebih mudah. Maka daripada itu saya rasa ketika kita mulai mengenal peran guru dan kita mau jadi guru, kita perlu memikirkan banyak aspek. Ya, betul. Sudah siapkah saya menjadi seorang guru yang akan digugu dan ditiru? Yes, betul. Dikarenakan kalau tadi Miss Gaida bilang yang menurut saya sangat menarik adalah kita menjadi konektor antara lingkungan dengan anak itu sendiri. Ketika kita mengkoneksikan, tapi sama diri kita sendiri kita nggak in tune, saya rasa itu susah banget. Wah, susah. Pasti ya? Susah. Terutama ketika kita balik lagi ke masalah bagaimana kita bisa mengatur emosi kita. Bahwa kita harus bisa yang namanya tahu kita tidak bisa memberikan muka sedih atau muka bete kita karena perihal-perihal problematika yang terjadi. Maka daripada itu bagaimana kita bisa in tune sama diri sendiri dulu, baru bisa kita menjadi konektor anak dengan lingkungan. Kepekaan itu berarti juga harus sangat diasah ya, Miss Gaida di sini ya. Tapi apakah Miss Gaida merasa dalam karir yang Miss Gaida jalankan ini juga sebagai sebuah latihan untuk mengasah kepekaan itu? Ya, jelas ya, karena kan yang dihadapi anak-anak ya. Mereka ini peka sekali terhadap sedikit saja perubahan mimik wajah kita atau gestur kita gitu. Jadi saya juga belajar peka terhadap partner misalnya, partner kerja. Di sini saya kan sebagai leader coordinator, saya pegang beberapa guru. Saya juga harus peka terhadap keadaan mereka. Kalau misalnya pagi-pagi ada yang datang mukanya agak bete misalnya, saya mungkin harus tanya apa yang terjadi gitu. Karena mereka akan masuk ke kelas, mereka akan menghadapi anak-anak gitu. Kepekaan itu ya dilatihnya jadinya bukan hanya pada anak-anak, tapi juga pada seluruh aspek yang ada di sekolah itu sendiri gitu. Baik. Nah, sekarang apakah kira-kira tantangannya Miss Gaida di lingkungan sekolah untuk sebagai guru? Ya, pertama itu yang tadi challenge untuk menangani diri kita sendiri. Manage diri itu rasanya paling sulit ya gitu. Nah, kalau di sekolah Montessori sendiri justru tantangannya menurut saya adalah melatih diri kita untuk pasif. Oh wow. Kita ini terbiasa menjadi orang dewasa yang seakan-akan kita tahu nih semuanya. Sehingga anak-anak ini harus kita beritahu ini dan itu gitu. Tanpa kita sadari bahwa mereka itu juga mereka ini juga berkembang. Mereka ini juga punya akal pikirannya sendiri gitu. Jadi kadang yang sulit buat saya di sekolah Montessori ini jadi guru adalah menahan diri kita untuk tidak menginterupsi dulu, dan pasif observasi dulu apa yang terjadi. Selama itu tidak membahayakan, coba lihat dulu. Gitu. Itu yang susah sih. Itu susah. Saya rasa bukan cuma Miss Gaida, tapi banyak orang yang mengalami hal itu, bahwa bagaimana saya bisa mengalahkan keinginan saya untuk cepat-cepat melontarkan ujian atau melontarkan kritik, marah, instruksi, menginterupsi. Bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang pasif? Karena saya ingat salah satu pengajaran dari Dr. Maria Montessori, kita harus menjadi yang kedua, tidak bisa menjadi yang pertama. Yang pertama itu adalah lingkungan. Anak-anak berinteraksi sama lingkungan, tapi kita ini adalah yang kedua, yang ada untuk melihat, untuk mengkoreksi lingkungannya nantinya, dan juga untuk membantu anak menyokongnya. Bukan kita yang melakukan semua perihal untuk anak itu ya. Betul. Bisa jadi ada banyak hal yang kita tidak tahu, tapi anak-anak tahu. Jadi berasa belajar lagi sama anak-anak ya. Dan yang paling penting saya rasa adalah bagaimana guru juga bisa menemukan dirinya sendiri bahagia, Miss Gaida. Karena kalau gurunya tidak bahagia, bagaimana dia bisa merepresentasikan hidup itu harus bahagia? Kalau menurut Miss Gaida, mungkin ada tipsnya bagaimana menjadi seorang guru
tapi dia perlu sadar I need to be happy. Sebenarnya kalau enaknya nih ya jadi guru preschool gitu ya adalah feedbacknya langsung. Misalnya ketika hari saya kurang baik, terus saya ketemu anak-anak, kemudian tanpa saya sangka mereka ini tiba-tiba seakan mengerti bahwa saya ini sedang kurang baik. Kadang mereka melontarkan kata-kata yang kayak aku sayang sama Miss Gaida. Rasanya hal itu menghapus semua bad mood di hari itu tuh hilang semua langsung ya gitu. Tapi juga kita perlu tahu bahwa apa sih yang biasanya membuat kita marah, apa yang biasa membuat kita sedih. Itu mungkin pagi-pagi agak dihindari dulu nih gitu. Kalaupun itu muncul, kita juga harus tahu apa sih yang bisa membuat saya merasa lebih baik gitu. Kalau misalnya saya ketika saya merasa kurang baik itu saya cari makan enak misalnya. Saya cari makanan yang enak. Saya biasanya sarapan dengan makanan yang saya suka misalnya gitu. Hal itu kurang lebih bisa membantu gitu. Jadi memang harus kenal sama diri sendiri. Berarti kita harus exercise sebagai guru. Betul. Kita ini siapa? Mengetahui diri sendiri. Ya, dan saya belajar lagi hari ini dari Miss Gaida bahwa penting sekali untuk tahu kita suka apa yang kita nggak suka. Kalau kita lagi bad mood, kita maunya bagaimana ya. Makanya saya rasa sekarang ya Miss Gaida banyak sekali dijual buku-buku jurnal. Oh iya betul. Untuk orang dewasa ya, dan itu akan sangat membantu untuk tahu diri kita sendiri nih yang orang dewasa ini seperti apa. Betul. Nah, kita berbicara mengenai role of adults in Montessori, peranan orang dewasa di yang namanya lingkungan Montessori, atau kita bilang ini adalah kalau Montessori punya the prepared environment, berarti role of adults ini adalah the prepared adults-nya. Berarti orang dewasanya ini harus mempersiapkan dirinya, ya. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi anak-anak. Kalau kita tidak siap, maka akan banyak sekali hal yang keteteran. Saya sangat percaya ketika kita mulai punya banyak problematika dalam hidup, lalu ditambah kita punya anak atau kita ada di dalam kelas dengan anak-anak, itu adalah tantangan yang sangat besar sekali bahwa bagaimana saya bisa mengatur yang di dalam diri saya ini sebelum saya memberikannya keluar. Nah, mungkin Miss Gaida juga bisa sharing persiapan seperti apa yang harus dilakukan dan yang harus dipunya. Ya, kalau yang pertama jelas persiapannya dari ilmu ya. Segi ilmu. Rasanya kalau kosong terus kita mau menyampaikan sesuatu juga nggak mungkin gitu ya. Kalau pepatah bilang namanya tong kosong nyaring bunyinya kan. Iya gitu. Jadi memang ilmunya juga harus siap gitu. Makanya kenapa kalau saya pribadi saya memutuskan untuk saya harus ambil diploma. Gitu. Saya nggak mau mengajarkan anak-anak saya dengan metode Montessori tapi saya sendiri nggak punya ilmu. Rasanya aneh gitu ya kalau begitu konsepnya gitu. Terus juga kalau itu kita belajar juga gimana sih cara menangani anak gitu. Dan ilmu itu kan tidak ada habisnya ya. Jadi saya juga belajar terus tiap hari bahwa ketika menghadapi anak yang seperti ini saya cari coba artikelnya, bukunya gitu. Atau saya bicara sama teman-teman, mungkin ada yang punya ilmu yang lain sharing misalnya kayak gitu. Terus juga kita harus mempersiapkan lingkungannya juga gitu supaya lingkungannya yang tadi dibilang ya prepare environment. Kan prepare environment itu disiapkan oleh prepare adults. Jadi memang kita yang mempersiapkan lingkungan itu buat anak. Dan yang terakhir kalau menurut saya itu menyiapkan diri kita untuk jadi role model itu sendiri. Gitu. Jadi kan ya kita harus menjadi sebaik-baiknya contoh untuk mereka gitu. Kita memang tidak sempurna, ada kesalahan-kesalahan yang kita buat dan kita boleh mengakui hal itu pada anak gitu. Tapi setidaknya kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin gitu. Jadi sebaik-baiknya diri kita lah. Iya. Wah, bukan persiapan yang mudah. Bukan, tentu saja. Tapi saya rasa ini perlu proses ya, Miss Gaida ya. Dan prosesnya juga tidaklah instan, dan prosesnya tidak ada yang lain bahwa kita harus langsung berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan kita sebagai orang dewasanya itu sendiri. Kalau kita beranggapan bahwa anak-anak ini perlu proses yaitu berinteraksi dengan lingkungan, ternyata kita juga masih sama ya, berarti ya persiapannya ini ya. Lalu selanjutnya pernah nggak punya pengalaman baca mungkin artikel yang menarik yang menjelaskan mengenai prepared adults ini? Pernah nih, saya baca salah satunya ada salah satu website sekolah Montessori terkenal. Di situ ada artikel tentang prepared adults. Bahwa dia bilang as adults in the child's lives, we must remember that we cannot give what we don't have. Gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Sederhana kebahagiaan itu sendiri. Kalau tadi Miss Rosa bilang gurunya harus bahagia, karena kita nggak bisa kasih kebahagiaan itu buat orang lain
buat anak-anak kalau kita sendiri nggak bahagia. Yes, it is. Nah, kita harus tahu dulu cara bikin diri kita bahagia nih gimana nih gitu ya. Supaya anak-anak juga merasakan kebahagiaan gitu. Dan kalau di sekolah Montessori kita juga belajar untuk tidak menginterupsi pekerjaan yang sedang dilakukan anak, karena itu kan proses ya. Gitu. Dan itu juga susah nih menahannya gitu. Baiklah. Gitu sih. Jadi satu, kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Betul. As simple as that. Yes. Jadi sebelum kita mau kasih, cek dulu di bank ya. Iya betul, punya nggak nih? Pasokannya. Dan yang kedua, jangan kita menginterupsi. Ya. Betul. Kita aja sendiri tidak suka sebetulnya diinterupsi. Tapi kalau misalnya kita senang menginterupsi anak, justru saya rasa anak tidak berkembangnya itu full kayak bola bulat. Mungkin lebih banyak pecahan-pecahan ya di sampingnya. Dan juga saya rasa jangan kita menghidupi ekspektasi orang. Betul. Sebagai role model, kalau kita banyak menghidupi ekspektasi orang, pasti lelah. Ada kelelahan yang luar biasa, yang akhirnya kelelahan jiwa itu masuknya kepada kelelahan raga. Banyak jadi sakit-sakit kan, lino-lino kan di situ. Nah, maka daripada itu, ketika kita sudah paham peranan kita sebagai seorang guru, betul-betul paham guru itu peranannya seperti ini, seperti yang tadi sudah diungkapkan, kita harus mengalaminya, kita harus ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas jadi guru, kita nggak akan pernah bahagia. Itu yang saya alami. Dan karena apa? Kalau kita melihat peranan guru hanya sebatas it's only a job for you to make a living, once you will feel so tired. Indeed. You will feel so much tired about it. Dan kamu akan quit. Akhirnya dari selesai. Posisi itu selesailah sudah ya. Mungkin lebih baik jualan bakmi. Lebih rewarding katanya ya. Nah, jadi penting sekali sebetulnya kita memahami peranan kita di lingkungan sekolah. Apabila kita komitmen menjadi guru, ini bukan satu peranan yang bisa kamu tukar-tukar, bisa diganti-ganti terus ya. Sayang kalau kita tidak menghayati pekerjaan kita, dikarenakan waktu itu kan terus bergulir, umur kita terus berjalan, nggak bisa kita stop. Maka daripada itu penting sekali untuk kita ini juga bisa paham. Ya, tadi kata Miss Gaida harus kenal sama diri sendiri. Benar atau tidak kalau ini adalah jalan yang akan kita pilih. Betul ya? Kalau tadi kita bicara dari lingkungan di sekolah, bahwa guru itu sangat krusial sekali. Keberadaannya itu sangat krusial karena digugu dan ditiru. Bukan hanya itu, juga punya tanggungan ekspektasi daripada orang tua. Dan banyak sekali perihal-perihal yang di luar kertas, ya, baik itu kertas kontrak atau kertas kurikulum, yang ternyata harus kita deliver juga ya, terhadap anak-anak kita. Bagaimana dengan lingkungan rumah? Kalau tadi kita berbicara mengenai the prepared adult in a classroom, now the prepared adult at home. Karena saya sangat percaya sekolah dan rumah harus bersamaan jalannya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dan juga di rumah anak-anak bertemu dengan banyak orang dewasa ya, Miss Gaida. Bahwa di rumah ini orang dewasanya perlu sadar bahwa ada tanggung jawab jadi role model. Betul. Jadi bukan hanya sekedar melahirkan, kasih makan, kirim ke sekolah, tapi ternyata kamu juga tetap jadi role model di sini. Berarti kalau kita mau punya anak dengan list yang panjang, aku ingin anakku misalnya apa? Mandiri, berpikir positif, mencintai, dan lain-lain. Kita juga harus punya hal itu dalam diri kita ya. Betul. Tadi kata Miss Gaida bahwa kita jangan memberikan atau tidak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Jadi punya dulu, baru kita bisa kasih ya. Dan kesulitan orang tua di rumah jadi role model adalah hanya dua kalau menurut saya, tidak konsisten dan tidak komitmen. Betul. Ya. Maka sebetulnya sekolah orang tua kan nggak ada. Jadi gimana dong Miss Gaida? Menurut saya sekarang justru lebih enak ya, karena
podcast kayak gini ada ya. Betul? Iya, betul. Rasanya buku-buku tentang parenting ada banyak sekali. Sudah banyak sekali. Ditemukan. Akses mudah sekali, tinggal ketik aja gitu. Dan pintar-pintar kita mengolah informasi tersebut gitu. Tapi intinya kalau saya selalu bilang, jadi the best version of yourself. Just be the best version of yourself. Udah aja gitu. Setelah dari itu ya kita belajar juga sedikit-sedikit. Gitu kan, ketika kita mau jadi versi yang paling baik nih, jadi ibu yang paling baik, jadi ayah yang paling baik, kita juga pasti mau belajar kan. Betul sekali. Gitu. Tidak ada puasnya rasanya. Betul gitu. sekali. Rasanya rasa balik lagi sih, curiosity, rasa ingin tahu, mau belajar, mau mendengar, itu juga penting gitu. Kalau dijabarkan, role model itu banyak. Betul. Ya, panjang. Peranannya panjang. Tetapi ketika hari ini saya banyak berbincang dengan Miss Gaida mengenai role model ini, saya menemukan sebuah rasa yang bisa saya deliver melalui podcast ini dan juga video YouTube, bahwa ternyata sesimpel itu. Sesimpel mempersiapkan diri kita menjadi the best version of me. Karena kalau udah the best version of me, itu rasanya udah nggak ada lagi tuntutan yang lain. Betul. Karena the best version pasti all the positive things must come into appearance. Dari kamu harus happy ya. Harusnya itu bukan karena dipaksa, tapi from within, dari dalam keluar. Bagaimana kamu menangani begitu banyak permasalahan kehidupan, ternyata kamu ngerti caranya bagaimana mengelola emosi kamu, mengelola diri kamu di beragam kondisi kehidupan. Dan bagaimana kita mengerti pentingnya respect orang, kita pentingnya untuk kata-kata nih yang keluar nih ya, biasanya susah sekali untuk direm. Itu harus hati-hati di sana. Bahkan justru ada orang yang berkata, sebelum kamu mengatakan memang harus kamu sudah pikirkan apakah itu bukan gosip ya yang keluar, apakah itu memang the truth to be told, apakah itu tidak akan menyakiti orang lain. Walaupun sebetulnya kenyataan sih menyakitkan. Iya sih, kebanyakan kebanyakan realita itu menyakitkan ketika kita ngobrol. Tetapi saya rasa ada banyak hal yang perlu kita pelajari, gimana cara menyampaikannya supaya orang tersebut mengerti. Jadi it's all about, mau nggak sih kita belajar lagi. Bukan berarti jadi orang dewasa kita nggak belajar lagi ya. Bukan berarti kita serba tahu. Betul sekali, bukan berarti kita serba tahu. Dan bukankah memiliki anak adalah tujuan dari kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Betul. Saya rasa tidak banyak orang yang tahu bahwa tujuan kita punya anak ternyata untuk memperbaiki diri kita sendiri, mendorong diri kita untuk jadi lebih baik ya. Karena dari anak-anak kita belajar banyak hal. Contohnya seberapa sabarnya kita ya. Itu sangat dites ketika kita memiliki anak ataupun kita ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi kalau misalnya boleh rangkum ya Miss Gaida, apa sih role model itu sendiri? Role model itu sebenarnya adalah, kalau dibahasakan memang jadi contoh ya, tapi basicnya adalah kita mengenal diri kita sendiri dulu gitu. Kita mengenal diri kita sendiri, terus melatih diri kita untuk tidak memberikan ekspektasi pada anak. Terus kemudian kita ini betul-betul tahu apa sih yang kita mau tunjukkan sama anak ini gitu. Supaya dan harus sadar betul bahwa anak ini nih absorbent mind nih, dia menyerap semuanya. Jadi menjadi the best version of ourselves is really important because they can copy it right away, at that moment. Jadi kayak itu harus sangat hati-hati. Gitu. Betul sekali. Terlepas dari siapapun. Betul. Yang namanya manusia pasti sama nih blueprintnya ya. Absorbent mind-nya juga pasti ada ya. Maka dari penjelasan yang sudah diberikan, kita mengerti sekarang bahwa peran orang dewasa sangatlah krusial dalam tumbuh kembangnya anak. Memiliki anak diikut sertakan dengan tanggung jawab kita sebagai manusia dewasa untuk dapat mengerti dan menjadi contoh kepada mereka untuk paham mengenai kehidupan. Dan perihal yang harus kita ingat bahwa anak-anak itu mirroring terhadap kita. Copy paste ya? Copy paste ya. Berkacanya kepada kita, bukan saja diingat tapi juga akan membentuk kepercayaan anak terhadap kehidupan yang akan ia jalani di hari-hari ke depannya.
maka kita yang harus bisa berubah ya. Iya, betul, kita harus banyak belajar. Iya, sebelum kita minta perubahan itu dari anak kita. Ya. Maka daripada itu mungkin Miss Gaida ada tips atau pesan yang hendak disampaikan? Mungkin sebagai orang dewasa yang penting yang saya sadarin adalah mengurangi kepercayaan bahwa kita ini adalah orang dewasa yang serba tahu. Oh iya. Gitu. Dan jangan pernah lekatkan ekspektasi kita sama anak. Karena ini adalah ekspektasi orang dewasa yang sudah hidup puluhan tahun. Oh iya. Tidak mungkin dilekatkan pada anak-anak yang berapa tahun mereka hidup gitu. Yes. Jadi rasanya tidak mungkin. Toh kita juga tidak suka ya hidup dalam ekspektasi orang lain ya. Gitu. Jadi ya jangan dilekatkan juga itu sama anak-anak. Betul gitu. Sekali. Maka Sobat Montessori, semoga penjelasan mengenai role of an adult atau prepared adult pada episode ini memberikan sebuah inspirasi dan juga refleksi diri bahwa role model atau peran orang dewasa sangatlah penting untuk menyokong pembentukan karakter dan pemahaman akan kehidupan di perjalanan anak-anak kita kepada hidup itu sendiri. Maka saya Miss Rosa dan saya Miss Gaida. Salam Montessori, semangat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Halo semua, terima kasih sudah menjadikan Montessori Soundbox sebagai Sobat Montessori dalam perjalanan kehidupan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan giveaway dari Montessori House Asia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Salam Montessori, semangat selalu, bye!